Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dulur-dulur dimanapun panjenengan berada. Ketemu lagi dengan kami channel TV Transmisi 7, yang pada pertemuan kali ini kami mengadakan lawatan sowan tabarukan ke sebuah makam yang berlokasi di Desa Alasdawa, Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati. Sebagaimana yang panjenengan saksikan di depan kami, ini adalah bangunan yang sudah permanen, yang bercat hijau pupus kombinasi kelabu. Ini berlokasi di pinggiran Desa Alasdawa sebelah timur, karena sebelah sana itu sudah area persawahan dan tambak. Sebelah timur sana. Nah, ini makam ini dikelilingi oleh pepohonan pisang, rimbunan pohon pisang yang mengelilingi makam ini. Ini ada jalan beraspal kecil ke perumahan warga sebelah sana. Terus juga ke sana, ke arah selatan juga perumahan warga, namun tidak dikasih penerangan jalan. Dan itu ada terang-terang, itu juga rumah warga. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kami menjelaskan tentang makam ini, kami doakan panjenengan semua semoga selalu sehat walafiat, seger waras lahir batin, keluarganya tentrem, murah sandang murah pangan, rezekine berkah, ibadahnya saya tambah, iman Islam selalu kokoh, kehidupan yang istiqomah di penghujung usia, semoga husnul khotimah, amin Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti tadi di depan telah kami sampaikan, adalah ini makamnya sebagaimana yang tertulis di papan nama di dinding itu. Nanti akan kita shoot namanya. Ini adalah makamnya Simbah Jogorekso, yang merupakan leluhur Desa Alasdawa. Tentang itu siapa Mbah Jogorekso, kami tidak bisa menjelaskan pada panjenengan karena minimnya data yang kami miliki, dan kebetulan juga ini sudah pukul 22 jam 10 malam, jadi ini makamnya sudah sepi. Nah, ini itu cungkup kecil itu di dalam adalah, di dalamnya batu nisannya Simbah Jogorekso. Nah, ini ada asma beliau, Ki Jogorekso, Desa Alasdawa, Kecamatan Dugoseti. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang diadakan di sini setiap acara haul. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa Mbah Jogorekso? Lagi-lagi kami tidak bisa menjelaskan secara detail siapa beliau. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa ini adalah leluhur Desa Alasdawa.
Semoga nanti beliau berkenan memberikan isyarah kepada kami siapa beliau itu yang sebenarnya. Namun seandainya beliau tidak berkenan, ya tentu saja kami akan tahu diri bahwa siapalah diri kami ini jika memang beliau tidak berkenan. Ya semoga saja beliau berkenan memberikan isyarah kepada kami, meskipun sedikit. Nah, isyarah itu nanti akan kami jelaskan kepada panjenengan. Nah, itu ada papan di atas, itu namanya Ki Jogorekso. Ini kami tidak bisa masuk karena ini dikunci. Ya maklum karena ini sudah malam. Nah, itu sekali lagi kami ulangi bahwa identitas beliau ini siapa. Tapi menurut analisa kami sementara bahwa asma atau nama Ki Jogorekso itu adalah lakop atau julukan atau gelar. Jadi kami meyakini ada nama yang sebenarnya di balik gelar Ki Jogorekso itu. Nah, siapa itu? Ya, mudah-mudahan nanti setelah kami adakan tawasulan, beliau berkenan memberikan isyarah kepada kami. Mudah-mudahan saja. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi dimanapun berada, asal itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih-lebih di Pulau Jawa ini, setiap desa itu pasti ada cikal bakal atau tokoh yang awal mula membabat desa itu, yang tentu saja sebelum berwujud desa itu tentu hutan. Setelah dibabat lalu wujudlah desa itu namanya disebut cikal bakal. Nah, sedangkan cikal bakal itu ada dua generasi. Generasi pertama pendiri, kemudian generasi kedua pejuang, yang tentu saja setelah si pendiri desa itu wafat, lalu datang lagi generasi kedua, yaitu yang mengembangkan agama di desa bekas peninggalan daripada pendiri desa tersebut. Nah, itu pasti ada di setiap desa, termasuk juga desa Alasdowo ini. Mungkin saja Simbah Kiai Jogorekso ini, bisa saja beliau ini tokoh pertama pendiri desa, bisa juga beliau ini generasi kedua, penerus daripada generasi pertama pendiri desa tersebut, sehingga beliau ini bisa juga disebut cikal bakal, namun bukan cikal bakal utama kalau memang beliau ini generasi kedua. Tapi ya kami tidak bisa memastikan apakah beliau ini generasi pertama atau kedua. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi tadi telah kami sampaikan, di setiap desa itu pasti ada leluhur, karena itu sebagai mata rantai kehidupan. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang tokoh untuk membabat sebuah hutan, tentu hutan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tetap menjadi hutan, tidak berwujud desa. Nah, oleh karena Allah Ta'ala menggerakkan seorang tokoh untuk membabat hutan, maka akhirnya hutan yang dibabat itu wujudlah desa. Ya seperti itu prosesnya. Desa di mana-mana seperti itu. Nah, baik itu desa maupun kota,
Karena yang disebut kota itu sendiri sebenarnya kan desa. Namun karena keadaannya sudah ramai, akhirnya status desa dinaikkan menjadi kota, seperti itu. Nah, dulu kota itu sebelum menjadi kota, ya desa sepi. Bahkan dulunya itu ya hutan. Seperti itu. Makanya generasi sekarang seperti kami-kami ini ikut-ikut ambil bagian melestarikan peninggalan para nenek moyang, para leluhur yang telah meninggalkan jejak-jejak kebaikan, jasa-jasa kebaikan untuk anak cucunya hingga sekarang. Nah, oleh karena itu, dengan jasa para leluhur seperti itu, maka ya kita ikut ambil bagian birrul walidain waladun sholihun yad'ulah. Ikut mikul dhuwur mendem jero ngaromake asmaning para leluhur. Karena hanya dengan cara seperti itu kami membalas budi baik mereka dengan cara mendoakan, menziarahi dan lain-lain. Dan yang terpenting tidak hanya menziarahi, mendoakan, tapi juga meneruskan cita-cita dan perjuangannya para leluhur. Apa itu cita-cita dan perjuangannya para leluhur? Yaitu menciptakan suasana damai di muka bumi. Kenapa? Karena Islam datang itu kan rahmatan lil alamin, menciptakan kedamaian, keamanan, ketertiban. Seperti itu. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh terdahulu seperti Mbah Jogorekso ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi ya seperti itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan makam ini. Ya semoga saja kita generasi sekarang ini bisa ittiba, nderek-nderek, melu-melu, ikut kumpul-kumpul rombongane wong apik. Najan awake dhewe iki elek, tapi nek gelem kumpul karo wong apik insyaallah melu katut apik. Nisbate ora bakul minyak, tapi nek awor wong dodol minyak ya ikut melu mambu gondo wangi. Seperti itu. Sebaliknya, meskipun kita ini tidak penjual terasi atau belacan, tapi nawur wong bakul terasi ya melu gondo sing ora enak. Nah, seperti itu. Makanya ya kami ini sampai malam-malam seperti ini keluyuran, ya itu tadi. Niat kami adalah birrul walidain waladun sholihun yad'ulah, membalas jasa baik mereka dengan cara menziarahi, silaturahim, mendoakan. Terus yang kedua, ikut ambil bagian meneruskan cita-cita dan perjuangan beliau-beliau ini. Seperti itu. Jadi kami tidak punya niatan apa-apa. Tidak kok kepengen kaya, ingin ini itu ndak. Kaya miskin itu sudah ada jatah tulisannya, tidak bisa dirubah. Orang itu kalau memang ditakdirkan kaya ya kaya. Jalannya itu macam-macam. Tapi kalau orang itu ditakdirkan miskin, ya walaupun kerja siang malam, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, ya tetap saja seperti itu. Karena memang takerane jatahnya seperti itu. Nah, makanya kami tidak punya niatan apa-apa ketika menziarahi makam-makam seperti ini. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun berada yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan Mbah Jogorekso. Bila mana apa yang kami sampaikan tadi itu salah, ya memang salah itu sifat kami sebagai manusia yang tidak pernah benar. Karena al-insan makhluk khata' wan nisyan. Namun bila mana apa yang kami sampaikan tadi itu kok dilalah bener, ono benere, ya kebenaran itu sumber utamanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya sebagai talang atau corong untuk menyampaikan kebenaran itu sendiri. Jadi yang benar itu bukan dari kami tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa digawa, Arab digarap.